surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Nanti akan kita baca. Namun sebelumnya, Bapak ingin kalian itu mengeluarkan buku tulis, kemudian mengeluarkan Al-Quran, cari surat Al-Hujurat ayat 13. Dia adalah surat yang ke-49, juz ke-26. Silakan dicari. Nah, udah ketemu, Denny? Nah, bagus ya. Nah, kalau sudah ketemu, silakan dilihat Al-Qur'annya. Nah, kalau sudah dilihat Al-Qur'annya, bisa dilihat bagaimana membacanya. Bacanya dalam hati dulu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa membaca Al-Qur'an itu, nak, apapun yang kita baca, mau baca buku 1 hari, itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali ilmu. Tetapi, tidak ada satupun bacaan di atas dunia ini ketika kita membacanya adalah mendapat pahala kecuali Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Apabila membacanya mendapat pahala. Bagus, pahala. Nah, ini bukan kata Bapak lagi, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca pada sore hari Al-Quran ini dengan lancar, maka malaikat akan bersamanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesejahteraan sampai besok paginya. Nah, itu orang yang lancar itu. Bukan Bapak yang bilang, tapi kata Rasulullah, orang yang lancar membaca Al-Quran itu. Bersama malaikat itu berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya nanti orang yang membaca Al-Quran itu mendapat kesejahteraan. Itu bagi yang lancar. Nah, bagi orang yang terbata-bata, contohnya masih ada kita yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka Allah kasih juga pahalanya. Apa pahalanya? Yaitu dua buah pahalanya. Jadi rugi enggak kita baca Al-Quran? Tidak membaca Al-Quran. Rugi kan? Mau kita lancar, alhamdulillah Allah berikan pahala yang luar biasa. Terbata-bata pun Allah kasih juga kita pahala. Dan satu lagi yang luar biasa, anak bapak sekalian, ketika kita membaca Al-Quran ini, kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini, nah, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Itu berapa itu? 3 kan? Nah, kalau 3, nah, dikali 10. 30 kan? Kalau 30, coba anak bapak sekalian, buka Al-Quran itu, kemudian pertama itu melihat Al-Fatihah. Di atas Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalian baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim itu? 19 dikali 10. 190 anak bapak dapat pahala itu kan. Rugi kalau kita tidak baca Al-Quran. Makanya itu anak-anak bapak sekalian, makanya rajinlah kita membaca Al-Quran 1 hari itu 1 halaman. Kita niatkan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak sekalian, nah itu motivasi Bapak untuk kalian membaca Al-Quran. Nah, sekarang Bapak akan perdengarkan kepada kalian untuk membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ini. Dengar baik-baik ya. Sadaqallahul azim. Nah, apa sekalian? Tadi bagus enggak bacanya? Nah, bagus, Pak. Ada yang dipanjangkan apa enggak? Ada, Pak. Ya. Ada yang didengungkan apa enggak? Ada. Nah, kalau untuk itu, tugas kita hari ini, karena bacanya kenapa dipanjangkan, kenapa didengungkan, sehingga seperti itu bacanya, kita akan melihat apa sih yang menyebabkan qori tersebut membaca seperti itu. Nah, tugas kita pertama adalah, yaitu kita akan mencari apa saja tajwid yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Bapak akan bagi kalian 2 kelompok. Kelompok sebelah kanan Bapak itu adalah kelompok 1, kelompok sebelah kiri Bapak adalah kelompok 2. Kelompok 1 dia akan mencari apa saja
yang ada mat di dalam surat Al-Hujurat ini. Mat ya, mat itu artinya panjang, tanda panjang yang ada dalam Al-Quran. Kelompok 2, dia akan mencari yaitu hukum selain daripada mat, tajwidnya. Contohnya, qalqalahnya adakah, hukum nun mati adakah, hukum mim matinya adakah, cara membaca Allah itu bagaimana, dikeluarkan semuanya. Nah, di mana kita tulis? Nah, Bapak akan membagikan karton ini kepada kalian. Silakan ditulis karton ini dengan cara, contoh, kelompok 1 menemukan huruf ya, panjang, dituliskan ya itu, dibuat keterangan ya panjang 2 harkat karena ini titik-titik. Nah, ini kelompok 1 contohnya. Kelompok 2 dia mencari, contohnya dia menemukan inna ini kok panjang dia, kok guna dia gitu seperti gitu kan. Ini guna. Karena apa yang menyebabkan guna? Ada nun bertasdik. Contoh seperti itu. Nah, kita keluarkan satu-satu sehingga apa? Muncul dari kelompok 1 itu segala yang bersangkutan dengan mat. Kelompok 2 muncul segala yang bersangkutan dengan ilmu tajwid daripada selain mat tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kalian pilih perwakilan ke depan untuk bisa mempresentasikan hasil dari ekspornya, hasil dari hunternya, hasil dari pencariannya, ini yang didapatkan. Nah, ketika tampil nanti, boleh kelompok 2 menambahkan jikalau ada ini kurang pada kelompok 1, atau bertanya kalau itu kurang jelas. Kelompok 2 juga boleh ditanya oleh kelompok 1 nanti. Nah, begitu juga sebaliknya. Mengerti? Ngerti, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Oke ya. Ya, Pak. Nah, kelompok 1 udah selesai ya. Gampang ya. Oke, kelompok 1 Bapak sudah lihat bagus. Sudah keluar semuanya. Ada macam-macam mat yang dikeluarkan. Ada mat jaiz. Wah, ada mat tobi'i. Kemudian ada mat arid lisukun. Ada juga mat ini kholaqna, mat tabi'i lagi. Waja'alna kholaq lagi. Qobailah. Qobailah dapat juga dia mat wajib. Bagus. Terima tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu ya. Bagus kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Nah, kita sudah tahu bahwa ada hukum mat selain hukum tajwid ya, yaitu ada qalqalah. Ada qalqalah itu 2 kata kelompok 2 tadi, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro itu letaknya hurufnya berapa buah? 5 ya, baju di toko. Baju di toko. Kalau dia berada pada akhir kalimat disebut qalqalah kubro. Kalau dia terletak di tengah-tengah kalimat sugro. Contohnya kholaqnakum. Bagus, terima kasih lagi. Kalian perhatikan lagi ke depan. Nah, Bapak sudah membuat dalam kertas, potongan kertas itu macam-macam nama-nama hukum atau tajwid yang ada dalam surat Al-Hujurat. Bapak sudah membagikan sebanyak 22 ini. Bagi siapa yang menemukan, nah, sesuai dengan urutan, contohnya nomor 1 si A mendapatkan ini contohnya, silakan dipasang ke depan. Bisa mengerti? Ya, Pak. Oke. Siap, kita boleh ya? Oke, semuanya Bapak bagi kartu, silakan diambil. Silakan ambil. Oke. Oh, Hasneti dapat nomor berapa, Hasneti? Hasneti nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Itu apa itu, Hasneti? Gunah, Pak. Gunah. Nomor 3 itu double itu, Hasneti. Iya. Apa Ada satu lagi, Hasneti? Mat tabi'i satu lagi, Pak. Bagus. Gunah dengan mat tabi'i. Denny mendapatkan nomor berapa? Nomor 4, Pak. Nomor 4 itu apa, Denny? Qalqalah. Qalqalah itu ada 2, Denny. Qalqalah apa itu? Qalqalah yang di tengah, Pak. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Anwar ini, ini yang Bapak katakan tadi dia Kori. Nomor berapa dapat? Mana suara Anwar nih? Apri nomor berapa dapat? Nomor 15, Pak. 15 apa itu, Apri?
Ikhfa, Pak, hukumnya, Pak. Nun mati ketemu dengan huruf Huruf dal dal. ya. Dal, Bagus. Admiral nomor berapa? Oh, mana Admiral? Pergi permisi dia tadi. Nah, ada apa sekalian? Berarti kita sudah mengetahui bahwa kenapa Kori tadi membaca itu dipanjangkan dan itu didengungkan. Rupanya kita sudah tahu. Makanya tujuan pembelajaran kita tadi apa? Setelah mempelajari ini, kita bisa membaca surat Al-Hujurat ini dengan tartil. Dengan memakai ilmu tajwid. Bagus itu ilmu tajwidnya. Nah, kalau demikian kita sudah paham bahwa Qori tersebut membacakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Mim mati ketemu dengan huruf mim. Siapa yang bisa menerangkan? Idgham mimi. Bagus, idgham mimi hukumnya adalah bagus. Nah, anak apa sekalian? Mimi. Bagus. Nah, apa sekalian? Berarti apa? Kita sudah bisa mempraktekkan bacaan surat Al-Hujurat itu secara tartil. Hasneti dulu, luar biasa kan? Hasneti sudah memakai dengan ketentuan ilmu tajwidnya. Ini yang Bapak harapkan sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, apa sekalian, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau demikian, Al-Quran itu kita harus memakai ilmu tajwid. Kenapa perlu pakai ilmu tajwid? Dikarenakan untuk memastikan bacaan dan fasihkan bacaannya. Karena bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab ini harus tepat-tepat kita baca. Tapi kalau bahasa Inggris tulisannya one, bacanya apa? One. Tulisannya two. Oh, itu kan berbeda tuh. Kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, ya ayuhan nas, nggak boleh ditukar-tukar ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh anak Bapak sekalian. Kesimpulannya adalah bahwa belajar ini, Al-Quran ini, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita membacanya terbata-bata, tetap dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sudah meningkatkan ilmu tajwidnya. Yang kedua, minggu depan Bapak akan uji satu-satu lagi. Sehingga apa? Supaya apa? Karena tujuannya adalah anak-anak Bapak adalah bisa membaca surat Al-Hujurat itu secara tartil. Sembari nanti sebelum kita lanjutkan yaitu isi kandungan surat Al-Hujurat ini. Nah, anak Bapak sekalian, Bapak ingin mengajukan kepada kalian, apakah senang belajar hari ini? Senang, Pak. Alhamdulillah, Bapak juga senang. Namun di rumah nanti LKPD yang akan Bapak bagikan ini tolong dikerjakan di rumah. Boleh dibantu sama kakaknya atau orang tuanya. LKPD-nya adalah klasifikasikan, ada yang guna, ada yang mat, ada lagi yang masuk. Pokoknya keluarkan seperti yang tugas kita hari ini. Nah, Bapak sekalian, mungkin itu saja perjumpaan kita hari ini. Maka dari itu Bapak berharap penyampaian Bapak tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat sehingga kalian tidak bingung dalam penyampaian Bapak ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni Warman. Ya Pak. Ya. Cukup bersemangat hidup Ya, suasananya. Karena perdana Pak. Bapak pakai model apa? Kalau dalam modul itu kan sudah dituliskan itu Pak, modelnya ada problem basic learning Pak. Iya. Ya. Model yang Bapak pakai itu deh. Ya, karena di kegiatan inti kan sudah biasanya sintaknya di kegiatan inti itu ternampak itu Pak. Pertama, orientasikan siswa pada masalah, saya sudah lakukan tadi Pak. Saya tanyakan kenapa demikian. Yang kedua, saya organisasikan. Yang ketiga, saya bimbing. Yang keempat, saya bantu mereka presentasi. Yang kelima, kita evaluasi. Itu sintak-sintaknya Pak. Ya. Itu modelnya Pak ya? Ya. Lalu turunan dari model kan ada metode. Nah, metodenya apa tadi? Metodenya ada, kita kolaborasikan. Pertama ceramah saya Pak, yang kedua diskusi, yang ketiga juga ada tadi kita pakai yaitu cooperative learning, kemudian
video juga kita gunakan video komen, kemudian juga kita menggunakan tadi make Pak, kartu bernomor atau penyesuaian kartu bisa seperti itu. Itu yang gunakan model tadi medianya apanya Pak, metodenya. Baik, terima